warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Ayumi, NIM E2019-3147. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat dari tugas Bapak dosen Abdul Wadud tentang pengangguran dan solusi ekonomi Islam. Pengertian pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat bagi kebanyakan orang. Kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Faktor lain yang menentukan standar hidup suatu negara adalah tingkat pengangguran di negara tersebut. Seorang yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan tidak berperan apa-apa dalam proses produksi barang dan jasa. Walaupun tingkat pengangguran sampai batas tertentu tidak dapat dihindari dalam perekonomian yang kompleks dengan ribuan perusahaan dan jutaan pekerja, jumlah pengangguran sangatlah bervariasi dan suatu negara lain dan dari waktu ke waktu. Pengangguran merupakan masalah strategis dalam perekonomian secara makro karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada penumbuhan tenaga kerja. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. Jenis pengangguran dalam golongan ini dapat dibedakan menjadi pengangguran normal atau friksional. Seringkali dikatakan jika di dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran 2 hingga 4% dari jumlah angkatan kerja. Yang kedua adalah pengangguran serikal, pengangguran yang muncul akibat perubahan siklus perekonomian. Yang ketiga, pengangguran struktural, terjadi karena keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada. Yang kelima adalah pengangguran teknologi, dapat disebabkan oleh adanya ahli teknologi, umpamanya peralihan dari tenaga manusia ke tenaga mesin-mesin. Pengangguran musiman, pengangguran yang berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Ciri-ciri pengangguran terbuka, meningkatkannya jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan bertambahnya lowongan pekerjaan. Yang B, pengangguran terselubung. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran semacam ini terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Yang terakhir adalah dampak pengangguran. Salah satu dampak buruk dari pengangguran terhadap perekonomian antara lain tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, laju tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, penerimaan dalam bentuk pajak akan berkurang karena tingkat kegiatan ekonomi rendah. GNP aktual yang dicapai rendah dari GNP potensial. Yang kelima, solusi mengatasi pengangguran. Ada beberapa program yang bisa dikembangkan untuk mengurangi pengangguran, seperti yang disarankan oleh Bank Dunia, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan fleksibilitas dan investasi tenaga kerja, dan meningkatkan pekerjaan secara langsung. Penciptaan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mendorong laju investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan efek pengadaan. Pengangguran dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kerja adalah suatu prinsip bahwa setiap orang Islam diperintahkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja akan mendapat dirinya bergantung pada bantuan orang lain, yang berarti menempatkan tangan mereka di bawah tangan orang lain. Dengan tidak bekerja, dia juga telah menyia-nyiakan tangannya, merupakan sumber daya dan sekaligus harta yang perlu dimanfaatkan. Ini berarti dia telah melakukan penafsiran atas sumber daya harta yang ada padanya dan dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga melarang umatnya untuk mengemis karena mengemis adalah kutukan bagi manusia dan menderai kemuliaan seseorang, serta kehormatan. Mengemis sama artinya dengan ketidakmampuan kepada Tuhan dan keyakinan atas kemampuan diri untuk mendapatkan nafkah melalui kerja keras. Oleh karena itu, semua potensi yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan dan menekuni pekerjaan. Muhammad Al-Bahi sebagaimana yang telah dikutip oleh Mursi, yaitu
mengatakan bahwa ada 3 unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif. Mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, percaya kepada Allah. Nah, kesimpulan dari bahasan ini dari pembahasan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan berkutik adalah pengangguran adalah tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja tetapi tidak atau belum menemukan pekerjaan. Jadi pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.